Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Praise the Lord. Yuk sama-sama saudaraku, kita ambil Alkitab kita buka dari kitab Lukas. Kita belajar satu kisah saudara ya. Dari kisah ini kita baru tahu, oh ternyata hidup beriman ya, hidup taat di hadapan Tuhan. Ternyata ya kita harus tahu ya, agar kita tidak gampang kecewa, tidak gampang undur dari Tuhan. Bahkan kita tetap akan percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, mendengarkan doa-doa saudara. Hanya saja kita disuruh sabar dan tetap setia. Haleluya. Yuk sama-sama. Kitab Injil Lukas, kita belajar saudaraku. Pasal 1, dari ayat yang ke-5 sampai selesai. Haleluya. Nanti lanjutannya nanti biar sesuai dengan maunya Roh Kudus ya. Kita malam hari ini belajar tentang pengalaman Zakaria, yaitu ayah daripada Yohanes Pembaptis. Haleluya. Yuk, mari sama-sama saya akan baca buat saudara. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya. Kalau belum dapat, saya tunggu saudaraku. Haleluya. Ya, judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Haleluya. Ayat ke-5, ya, perhatikan Alkitab saudara. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ya, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam, ya, garis bawahi imam. Haleluya, ya, pemimpin rohani. Kalau sekarang itu bisa disebut, ya, pendeta, bisa juga penatua jemaat, bisa juga evangelis ya. Dia ini ya adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Wow, keturunan Harun. Ya, sahabatnya Musa. Coba saudara bayangkan, berarti leluhurnya itu adalah orang-orang yang percaya. Oh, dahsyat enggak? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Oh, haleluya. Ya. Namanya Elisabet. Ayat 6, perhatikan Alkitab saudara. Keduanya, ya, jelas sekali dikatakan di sini, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Oh, haleluya. Ya. Pastor Daud aja jujur di hadapan saudara, tidak seperti pasangan Zakaria dengan istrinya ini. Kalau diukur-ukur kesempurnaan, jauh sekali saudaraku. Haleluya. Ya, kita jauh sekali. Di sini persyaratannya diceritakan bahwa kedua suami istri ini adalah benar di hadapan Allah. Nah, haleluya. Kita harus contoh ini saudaraku ya. Mereka ini hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Haleluya. Ayat ke-7. Tetapi, perhatikan ya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Coba saudara perhatikan, keduanya sudah lanjut umurnya. Ya, sekalipun mereka ini Zakaria dan istrinya ini adalah pasangan suami istri yang setia, taat kepada perintah-perintahnya Tuhan. Bahkan ditulis di sini mereka tidak bercacat celah dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi dalam pengiringannya kepada Tuhan, mereka dari menikah sampai usianya sudah tua, mereka tidak punya keturunan karena istri Zakaria ini kedapatan mandul, saudaraku. Haleluya. Nah, coba saudara bayangkan, Zakaria ini seorang imam, ya.
Bagaimana perasaannya di hadirat Tuhan ketika dia memimpin jemaat untuk berdoa di tabut perjanjian Allah di ruang Maha Kudus, saudaraku. Ya, tentunya dia sebagai pemimpin, sebagai imam, dia juga punya doa pribadi, saudaraku. Ya, di samping dia harus membawa doa-doa umat Tuhan, saudara. Di samping dia harus membawakan doa bangsa Israel ke dalam hadirat Tuhan. Tapi Zakaria ini juga punya doa pribadi. Doanya apa, saudara? Doanya minta keturunan. Setelah dia mendoakan orang-orang lain, lalu dia mengingat persoalan pribadinya. Tuhan, aku juga mintalah diberkati Tuhan. Tuhan, aku sudah lama merindukan keturunan. Aku ini sudah tua, Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau diukur-ukur seperti zaman sekarang, saudara, pernikahan di usia 25 tahun dan kemudian di usia 75 tahun, saudaraku, 50 tahun sudah pernikahan emas. Haleluya. Tapi belum punya keturunan juga. Coba saudara bayangkan, kerohanian kita dibanding dengan Zakaria, jauh Zakaria lebih sempurna di hadapan Tuhan. Alkitab sudah mencatat, kalau Alkitab sudah mencatat, itu tidak main-main. Benar adanya Zakaria ini sangat sempurna ketaatannya mengikut Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara dan saya. Coba saudara bayangkan, orang seperti Zakaria 50 tahun berdoa. Ya, ini karena saya ukur 50 tahun ini, dari 25 tahun dia menikah, kemudian kemungkinan umur 75 tahun dia dalam kejadian ini. Ya, coba saudara bayangkan, ini saya hanya mengukur waktu saja. 50 tahun dia berdoa untuk minta keturunan, saudaraku. Haleluya. Bagaimana dengan saudara semua yang ikut live malam hari ini? Apa pokok doamu? Apakah sudah bertahun-tahun seperti Zakaria ini? Tapi Zakaria tidak pernah kecewa. Zakaria tidak pernah undur dari hadirat Tuhan. Zakaria tidak pernah komplain di hadapan Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan, menjadi imam, membawa orang-orang lain untuk didoakan di dalam hadirat Tuhan. Jangan-jangan, saudaraku, orang-orang lain didoakan sama Zakaria, orang-orang lain itu mendapatkan jawaban. Juga sama persoalannya. Mungkin ada juga dari ribuan orang yang dia doakan sebagai umat Israel. Haleluya. Ada juga yang mungkin minta keturunan. Dijawab sama Tuhan, saudaraku. Tapi Zakaria, ketika dia merindukan keturunan itu, ternyata lama sekali. Haleluya. Satu penantian yang sangat luar biasa. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan sampai izinkan semuanya ini bisa terlalu lama? Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat Zakaria. Haleluya. Jadi saudaraku, apapun pokok doa saudara, apapun permohonan doa saudara, mungkin saudara bilang, Tuhan sudah bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan sudah berbulan-bulan saya berdoa, Tuhan baru berminggu-minggu saya berdoa, belum dijawab sama Tuhan. Saya mau bilang, tetaplah setia. Tetaplah sabar, saudaraku. Tetaplah naikkan doamu di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tuli, saudaraku. Saya percaya doa itu napasnya orang benar untuk komunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa dan menaikkan permohonan doamu, saya pastikan semua doa itu didengar oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa belum dijawab, Pastor Daud? Saya mau pastikan, kalau Tuhan sampai malam hari ini belum menjawab doamu, pastilah Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Pastilah Tuhan ingin membuat satu kejadian yang sangat luar biasa, yang saudara sampai nggak bisa berbicara lagi, saudaraku. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang berharap, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap doa-doa mereka. Haleluya, praise the Lord. Pastor Daud mengajak kita belajar seperti Zakaria ini, saudaraku. Yuk, mari kita teruskan. Haleluya. Ya, sekali lagi saya akan baca di ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tidak ada yang cacat. Haleluya. Bagaimana mungkin kita tidak seperti Zakaria dan istrinya ini, kita menuntut banyak di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun seperti itu, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Haleluya. Itu sesuai dengan kerelaan dan juga sesuai dengan kemurahan hati Tuhan.
Kalau doa saudara baru dinaikkan dan langsung dijawab, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa seminggu depan baru dijawab sama Tuhan, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Saudara berdoa bulan depan baru dijawab, tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara berdoa tahun depannya lagi baru dijawab sama Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudara berdoa sudah bertahun-tahun dan belum dijawab sama Tuhan, tetaplah naikkan doamu. Karena Tuhan sedang melihat keseriusan dan kesungguhan hatimu, saudaraku. Haleluya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Ya, ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sudah lanjut umurnya, masih ada harapankah? Tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil, saudaraku. Kalau Zakaria dan istrinya ini sudah dibatasi dengan umur, sudah limited, saudaraku, sudah terbatas, bahkan sudah nggak masuk akal. Tapi justru di masa-masa ada pernyataan sudah tidak mungkin, justru Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Bagi Tuhan adalah mungkin, saudaraku. Haleluya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita harus siap dengan pernyataan Tuhan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi kalau saudara belum dapat juga, saudara belum dijawab juga doanya, bilang sama Tuhan, haleluya, malam hari ini, aku percaya Tuhan, bahwa doa-doaku yang belum dijawab itu berarti doa-doa yang spesial di hadapan Tuhan. Doa-doa yang akan Tuhan jawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah kecewakan orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semangat, saudaraku. Semangat, saudaraku. Ya, di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada masa depan. Haleluya. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara dalam ketidakmampuan saudara. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau sampai hari ini kau punya persoalan dan kau masih sanggup kerjakan, Tuhan bilang, itulah bagianmu, kerjakanlah. Sekalipun memang engkau harus bersusah payah, sekalipun engkau memang harus perlu perjuangan, sekalipun engkau harus penuh mungkin bercucuran keringat, tapi di mata Tuhan engkau masih sanggup mengerjakannya. Haleluya. Itu masih bisa saudara kerjakan. Tapi ketika Tuhan sudah lihat bahwa engkau sudah terbatas, engkau sudah tidak mampu lagi, engkau sudah tidak punya alasan lagi, justru Dia bilang saat itu, inilah bagianku anakku. Tenanglah di situ, aku akan mengerjakan untukmu. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan itu tahu kekuatan saudara. Yes, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti Zakaria, dia katakan, saudaraku, ya, saya tidak akan berhenti mengatakan ini, ya. Haleluya. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Haleluya. Zakaria tidak ragu dengan Tuhan. Apa yang bagiannya Zakaria dia kerjakan, saudaraku. Tapi apa yang bagian Tuhan? Ketika Zakaria ini sudah tua, dia serahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kisah ini dicatat, saudaraku, pada saat Zakaria sedang memimpin jadi imam buat orang Israel, masuk ke dalam mezbah Tuhan, tetap dia naikkan doanya di hadapan Tuhan. Masih adakah kesempatan bagiku untuk mempunyai keturunan? Tuhan, berikanlah keturunan itu kepadaku. Sekalipun dia sudah umur 75 tahun, saudara, atau sudah mati haid istrinya. Haleluya. Kalau istilah sekarang sudah menopause, saudaraku. Tidak ada lagi yang namanya haid. Tidak ada lagi kesuburan. Mungkin istrinya Zakaria sudah mengeluh, sudah cerita, saudaraku. Tapi Zakaria percaya kepada Allah yang hidup. Haleluya. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita perhatikan terus. Haleluya. Ya. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, coba saudara lihat, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, ketika dia bertugas, dia selalu juga membawa doanya pribadi, di samping dia mendoakan umatnya di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas,
dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudaraku, ya, dalam kisah ini, seorang imam kalau dia mau masuk ke ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Allah, saudaraku, dan membakar korban ukupan di sana, itu imam harus kudus. Tidak boleh bercacat celah. Makanya dikatakan tadi di sini tidak bercacat, kenapa? Sampai di masa usia tuanya, saudaraku, Zakaria tetap dipilih menjadi imam. Tapi kalau ada imam yang memimpin bangsa Israel untuk datang ke dalam mesbah Tuhan di ruangan maha kudus, kalau dia berdosa, saudaraku, haleluya, ketika dia mulai melakukan perjumpaan dengan Tuhan dalam doanya, kalau dia kedapatan tidak kudus, maka dia akan mati di situ, saudaraku. Makanya imam-imam itu kalau dia mau masuk ke ruangan kudus, ke ruang maha kudus, dia diikat, saudaraku. Ada tali penghubung dari halaman, haleluya, kemudian dia diikat pinggangnya, lalu dia berjalan ke ruangan kudus, lalu ke ruangan maha kudus, ya. Jadi kalau dia masih hidup, dia selalu bunyikan lonceng, kelenteng, 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 kelenteng. Jadi orang yang di luar tahu bahwa imam ini adalah benar di hadapan Tuhan. Kemudian seberapa waktunya lamanya dia di dalam mesbah itu, di dalam ruang maha kudus, maka dia akan kembali dengan selamat, saudaraku, kalau imamnya itu kudus. Tapi kalau imamnya itu sudah tidak lagi membunyikan lonceng ketika dia ada di ruang maha kudus dan ingin berjumpa dengan Tuhan, itu artinya imam itu mati, saudaraku, nggak kuat berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Makanya kalau ada imam yang mati, itu mereka tarik, saudaraku, pakai tali, karena tidak ada seorang pun yang berani masuk ke ruangan kudus sama ke ruang maha kudus. Nggak ada yang sanggup, saudaraku. Ya, makanya dikatakan tadi, dipastikan bahwa Zakaria dan istrinya ini adalah orang yang taat dan tidak bercacat. Makanya dia sampai usia tuanya ini, dia masih hidup. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Ya, ayat ke-10. Saya baca ayat 9 ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Haleluya. Dia harus bertaruh nyawa di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Haleluya. Ya, ketika Zakaria ini mulai berdoa, dia melihat ada seorang malaikat berdiri di samping mesbah itu, saudaraku. Ayat ke-12, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Haleluya. Malaikat turun membawa pesan. Kalau sudah malaikat turun, saudaraku, itu tidak ada berita hoaks, tidak ada berita palsu, tidak ada berita gosip. Haleluya. Malaikat langsung turun, itu utusannya Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Saya baca ulang lagi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Saudara, upah penantiannya ya, yang begitu lama, ternyata Tuhan punya rencana yang besar, saudaraku, di mana anak Zakaria ini adalah anak yang viral, anak yang akan melakukan pelayanan besar, saudaraku. Anak yang bukan anak gampangan, anak yang benar-benar yang akan melakukan proyek besar di hadapan Tuhan. Luar biasa dahsyatnya, saudaraku. Haleluya. Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Ternyata ini, saudaraku, ya, ternyata ini benih doa yang sudah lama ditunggu-tunggu Zakaria, dan Tuhan belum juga berikan, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendesain, karena Tuhan sedang menenun si Yohanes ini, saudaraku, dan Tuhan sedang memberikan program di dalam dia. Nah, saudaraku, ini dia yang saya bilang bahwa setiap kita ini yang lahir, saudaraku, ya, di zaman kita masing-masing, termasuk juga nanti Yohanes, ya, di zamannya dia, ketika program itu sudah on time, harus dihidupkan, maka dia harus melakukan programnya Allah. Haleluya. Ya, ternyata Zakaria ini lama dia minta kepada Tuhan, dan Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan, sedang mendesain, saudaraku, ya, sedang memprogram, sedang menginstal program yang akan dibawa oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku. Haleluya. Jadi begitu lamanya nih Zakaria berdoa, ternyata anak yang Tuhan mau beri itu anak yang spesial, yang akan melakukan pekerjaan, pelayanan besar-besaran, saudaraku. Di mana dia akan membuat orang bertobat kepada Allahnya. Dia ternyata dia membawa pengurapan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Wow, ini Yohanes Pembaptis benar-benar anak yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Zakaria tidak menyesali doanya yang terlalu lama dijawab sama Tuhan. Ternyata Tuhan sudah siapkan sesuatu jawaban yang sangat-sangat dahsyat, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara sampai hari ini doamu belum dijawab sama Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku. Ada sesuatu yang besar sedang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya, apakah engkau dalam pekerjaanmu, Tuhan sedang siapkan ada satu pekerjaan yang besar buat engkau. Kalau engkau percaya, tetaplah bawa dalam doa, Tuhan, aku berdoa buat pekerjaanku, Tuhan, yang terbaik. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan sedang siapkan. Bukan Tuhan izinkan biar saudara tuh nganggur berlama-lama, tidak. Tapi kalau saudara berdoa dan serahkan semua harapanmu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mendengarkannya, saudaraku. Haleluya. Tuhan mendengar. Dia, sekali lagi saya katakan, dia tidak tuli, saudaraku. Ya. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Siapapun yang duduk diam dan berdoa kepada Tuhan, itu langsung connecting dengan surga. Itu langsung nyambung dengan surga. Karena doa itu adalah frekuensi surga dengan bumi. Itu doa, saudaraku. Haleluya. Makanya jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah jemu-jemu untuk panggil dia. Jangan pernah jemu-jemu untuk bawa kepada Tuhan. Sekalipun belum dijawab hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tetap katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu bahwa engkaulah Allah yang dapat menyelesaikan persoalanku ini, Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Kemarin kita waktu pengajaran terakhir, ya, sebelum hari ini, bagaimana pasukan 318, saudaraku. Saudara semuanya diajak Tuhan untuk lakukan peperangan, rebut kembali semua yang dirampas, semua yang dijarah dari hidupmu. Suamimu yang dijarah, istrimu yang dijarah, anak-anakmu yang dijarah kuasa kegelapan, saudara bisa rebut kembali, saudaraku. Mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, istrimu direbut sama orang, atau suamimu direbut sama orang, atau hartamu direbut sama orang, anak-anakmu direbut sama kuasa kegelapan. Haleluya. Saya mengatakan malam hari ini, wake up. Haleluya. Bangun. Haleluya. Doa, saudaraku. Haleluya. Yes. Bawa, ya. Kita lakukan peperangan iman, saudaraku. Haleluya. Mari kita perhatikan lagi. Praise the Lord. Ayat 16 saya ulang, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Coba saudara katakan, coba saudara perhatikan saudaraku, ternyata di dalam ketaatan Zakaria masih terselip yang namanya kedagingan, saudaraku. Haleluya. Ya, makanya saya katakan saudaraku, jangan berkecil hati. Ya, di hadapan Tuhan Zakaria ini sempurna pelayanannya, tetapi ketika dia diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keturunan, dia rewin kembali. Padahal setiap kali dia doa, saudaraku, dia doa di hadapan Tuhan, yakin betul doanya, Tuhan, aku percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Aku berdoa Tuhan agar engkau memberikan keturunan. Ketika doanya dijawab sama Tuhan, justru Zakaria di ayat 18 ini, lalu Zakaria ya kepada malaikat itu, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara boleh lihat, ada keterbatasan yang muncul ketika Zakaria mendapatkan jawaban dari surga. Dan dia mengarahkan kelemahannya, saudaraku. Ya, sekali lagi, ini tidak boleh terulang, saudaraku. Apa yang dialami oleh Zakaria ini pembelajaran buat kita. Setaat-taatnya kita melayani Tuhan, setaat-taatnya kita kepada Tuhan, tetaplah percaya, saudaraku. Ya, apa yang dialami oleh Zakaria ini pembelajaran buat kita. Agar kita sekalipun memang sudah di batas-batas ketidakmampuan kita, seperti Zakaria dan istrinya, dia sudah tua, kulitnya sudah keriput, sudah mati haid, saudaraku. Ya, Zakaria sempat menyatakan kelemahannya, padahal malaikat sudah turun, saudaraku. Sudah diberitahukan bahwa engkau akan punya anak, anakmu nanti Yohanes ini akan seperti ini, seperti ini. Zakaria bilang, bagaimana mungkin aku tahu hal ini? Karena aku sudah tua. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ayat 19, lihat. Perhatikan Alkitab saudara. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Wow, Gabriel itu malaikat yang disuruh Allah untuk menyampaikan pesan. Ya, haleluya. Ada 3 malaikat besar di surga pada dasarnya, ya. Nanti kapan-kapan kita belajar ini. Ada 3 malaikat, ya. Yang pertama ini malaikat yang sebagai bertugas sebagai pemuji dan penyembah, ya. Ini kita sudah tahu itu, nanti kapan-kapan kita bahas, ya. Ini yang penyembah. Kedua, malaikat perang, namanya Michael. Dan kemudian malaikat yang diutus untuk membawa kabar baik, kabar berita dari surga ke bumi, ini namanya Gabriel. Ya, yang tadi itu Lucifer, saudaraku, ya. Baik, tapi ini Gabriel dia nyatakan pribadinya. Ya, dia nyatakan statusnya dia atau aslinya dia. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Maksudnya aku inilah malaikat yang membawa kabar baik, berita dari surga. Jadi jangan ragu. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Haleluya. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Wahai, haleluya. Nah, ini masalahnya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau, perhatikan di situ, tidak percaya. Haleluya. Praise the Lord. Doanya sudah dijawab sama Tuhan, malaikat sudah dikirim dari surga, tapi Zakaria dalam poin ini, haleluya, ya, Zakaria dalam poin ini, malaikat mengetahui hatinya, engkau tidak percaya. Makanya malaikat bilang, mulai hari ini, dengar baik Zakaria, engkau jadi bisu, tidak bisa ngomong. Tapi program Allah tetap akan berjalan, istrimu akan mengandung dan engkau akan punya anak namanya Yohanes. Dan engkau akan menamai dia Yohanes Pembaptis.
Haleluya. Tapi lihat saudaraku, Zakaria tiba-tiba bisu, nggak keluar suaranya. Why? Karena didapati bahwa karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata, perhatikan, yang akan nyata, yang akan diungkapkan, yang akan terbukti kebenarannya pada waktunya. Artinya 9 bulan kemudian. Haleluya. Nah, saya mau kasih tahu begini saudaraku. Kenapa Zakaria ini harus dibisukan? Ini rahasia besar saudaraku. Ini rahasia besar. Ketika program Allah sedang berjalan, dengar baik-baik saudaraku. Ketika doa kita sedang akan digenapi, haleluya. Bagi saudara-saudara yang sering nggak percaya dan ragu, seperti pada saat detik-detik ini ternyata Zakaria, dia melihat sekejap kelemahannya dan dia ragu dan tidak percaya. Akhirnya Tuhan tutup mulutnya sehingga dia bisu saudaraku. Tapi Tuhan tetap jawab doa-doanya yang sudah puluhan tahun dia naikkan, dan Tuhan kabulkan bahwa dia akan punya anak. Tapi persyaratannya Zakaria harus dibisukan. Mungkin saudara tanya, kenapa dibisukan Pastor Daud? Jawabannya gampang saudaraku, ya. Karena begini, kalau kita sudah berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu jawab doa kita, haleluya, apapun persoalan saudara, dengar baik-baik, ketika saudara sudah berdoa kepada Tuhan, jangan bimbang dan jangan ragu. Haleluya. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah lewat malaikat Gabriel ini kepada Zakaria, dia harus dibisukan karena nanti kalau dia tetap ngomong, maka ngomongnya itu akan negatif terus. Apa mungkin sih aku punya anak? Apa mungkin? Kayaknya udah nggak mungkin deh. Istri saya aja udah loyo, istri saya aja udah nggak ada haid kok. Nggak mungkin. Haleluya. Yang menghalang-halangi doa saudara dijawab sama Tuhan, yang menghalang-halangi saudara melihat kenyataan doamu itu dinyatakan adalah mulut saudara yang ragu, saudaraku. Keajaiban Tuhan tidak akan terjadi, keajaiban Tuhan tidak akan dinyatakan kalau saudara melucut, kalau saudara ngomong sesuatu yang meragukan, sesuatu yang mungkin saudara tidak percaya. Makanya Allah sudah melihat Zakaria masuk dalam standar ini ketika dia sudah tua, saudaraku. Nggak mungkin lah Tuhan, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Aku nggak, aduh gimana Tuhan, aku mungkin juga sudah nggak punya kekuatan dan macam-macam. Aku mungkin juga sudah tidak birahi dengan istri saya. Istri saya pun mungkin juga sudah nggak nafsu dengan saya karena dia sudah tua, sudah peot gitu ya, sudah nggak ada lagi yang namanya semangat. Nggak mungkin. Ketika itu kita lepaskan di mulut kita, saudaraku, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, maka itulah yang membatalkan mujizat Tuhan turun dalam hidupmu. Haleluya. Makanya Tuhan stop Zakaria berbicara. Dia tidak bisa ngomong dan suaranya hilang seketika. Haleluya. Dengar baik-baik saudaraku. Kalau doa-doa saudara mau dijawab sama Tuhan, ketika saudara sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, stop. Tutup mulut saudaraku. Jangan banyak ngomong lagi. Justru kita harus katakan, aku percaya Tuhan. Aku pasti dapat Tuhan. Aku pasti sembuh Tuhan Yesus. Aku pasti dapat mujizat Tuhan. Anakku pasti sembuh. Cucuku pasti sembuh. Suamiku pasti sembuh. Aku sembuh Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Aku sembuh. Justru itu yang harus kita lakukan. Jangan seperti Zakaria ini. Karena dia sudah melihat situasinya nggak mungkin. Maka yang keluar itu tak mungkin. Makanya ketika Allah harus menggenapi janjinya, satu konsekuensi yang harus dia hadapi, dia bisu selama 9 bulan, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau saudara mau doa saudara dijawab, saudara harus bisu untuk sesuatu yang tidak beriman.
Tapi kalau saudara yakin betul, ucapkan terus, aku percaya Tuhan. Aku percaya janjimu digenapi. Aku percaya aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Bapakku dahsyat. Aku percaya Bapakku luar biasa. Aku percaya darah Yesus berkuasa. Aku percaya Yesus mendengar doaku. Aku percaya Allahku Allah yang ajaib. Aku percaya Allahku tidak pernah ingkar janji. Aku percaya janji Tuhan selalu digenapi. Aku percaya aku anak-anak Allah. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Itu yang kita nyanyikan, saudaraku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Nah, selalu ada perkataan aku percaya. Haleluya. Amin. Kalau saudara melihat kelemahanmu, maka itu yang sering sekali membatalkan karya Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kita lihat Zakaria dalam titik kelemahannya. Namun pun demikian Allah tetap menjawab doanya yang sudah puluhan tahun tadi dan digenapi. Cuman konsekuensinya adalah dia harus dibisukan. Coba kita lihat saudaraku, ya. Apa yang terjadi juga dengan Maria? Ada satu pandangan, ada satu gambaran perbedaan saudaraku. Lihat di ayat 38. Ya. Lihat ayat 38. Ketika Maria juga sama-sama mendapatkan pernyataan dari Tuhan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, ya, yaitu Yesus, saudaraku. Tapi Maria bukan karena sudah tua, tapi Maria dia bertanya kepada Tuhan karena memang Maria belum menikah gitu loh. Kalau Zakaria sudah menikah, ada istri, sel telur, ada suami, sperma gitu loh. Masalahnya dia ragu karena dia sudah tua, tapi Maria ini dia wajar di hadapan Tuhan bertanya karena aku belum suami. Haleluya. Coba ya perhatikan. Dari ayat 34 deh ya, biar saudara bisa melihat pengajaran ini. Dari ayat 34 tetap di pasal 1. Haleluya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin? Ya, bahasanya hampir sama dengan Zakaria. Tapi Zakaria menunjuk kepada kelemahannya, sementara Maria menunjuk kepada bahwa dia nih nggak kawin, nggak mungkin dong, nggak ada hubungan suami istri, ya, nggak ada yang namanya hubungan biologis. Makanya Maria bertanya, dan ini bukan menunjukkan kelemahannya, tapi yang menunjukkan sesuatu yang benar-benar sangat ajaib ini kalau terjadi gitu loh. Ya, ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia bukan nggak percaya, saudaraku. Ya, karena Maria berpikir kalau dia mau melahirkan dia harus kawin dulu. Bukan di sini bukan tidak percaya, ya. Ini suatu alamiah. Haleluya. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Haleluya. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet seanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, ya. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, perhatikan sungguh-sungguh. Kata Maria, inilah kelebihannya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah. Haleluya. Wow. Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu, pokok doa saudara, jadilah. Gitu loh. Haleluya. Terserah Tuhan lah, lakukanlah Tuhan. Harusnya begitu. Kalau seandainya Zakaria tadi berkata begitu, aku percaya Tuhan, jadilah. Saya percaya dia tidak akan bisu, saudaraku. Kalau Maria jelas-jelas, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Praise the Lord. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Seberapa banyak doamu pada malam hari ini? Ya, yakinkanlah itu bahwa itu semuanya sudah didengar sama Tuhan. Jadilah Tuhan seturut maumu. Jadilah Tuhan sesuai kehendakmu. Jadilah Tuhan, aku percaya. Jadilah Tuhan, aku percaya. Jadilah Tuhan. Haleluya. Tuhan cari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan bimbang dan jangan ragu. Coba mari sama-sama kita baca kitab Roma pasal 10. Haleluya.
Kitab Roma pasal 10. Ya, jadi saudara ya, ini pengajaran yang kemarin masih nyambung dengan yang sekarang. Kalau saudara nanti saudara tonton ya video yang kemarin ya, itu judulnya Kopassus, Komando Pasukan Kristus Batalion 318 ya. Yang kemarin yang sudah dengar itu saya percaya pasti tersenyum. Saudara akan diajak Tuhan untuk merebut kembali yang hilang. Doa-doa saudara itu pasti dijawab sama Tuhan. Haleluya. Roma 10 ayat 8, 9 dan 11 ya. Lihat. Ayat 8 saya akan bacakan buat kita semuanya, perhatikan Alkitab saudara. Haleluya. Ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Ya, tetapi apakah katanya? Tanda tanya. Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Mulut sama hati sinkron, saudaraku. Connect, sama, nggak beda. Jangan di hati percaya Yesus, mulutnya yang nggak percaya. Mulutnya ini asal bunyi. Mulutnya ini yang sering menebarkan kesalahan. Makanya Zakaria direm omongannya, direm suaranya. Haleluya. Kalau saudara hatimu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi mulutmu sering bimbang, mendingan jangan banyak ngomong. Haleluya. Jangan banyak cerita, ketemu orang lain, pasti nanti akan ditanya umurmu berapa Pak, belum punya anak, kasihan. Saudara langsung down, saudaraku. Saudara langsung lemah. Tapi kalau saudara nggak banyak ngomong sama orang, diam dalam hadirat Tuhan. Apapun pokok doa dan pergumulan saudara, mungkin anak saudara belum menikah, mungkin anak saudara mungkin belum punya anak, mungkin anak saudara belum bekerja, mungkin anak saudara belum lulus, saudaraku. Nggak usah banyak ngomong di luar sana, diam di hadapan Tuhan, diam di hadirat Tuhan. Daripada banyak ngomong, banyak salah. Haleluya. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Haleluya. Tapi perhatikan ayat 8 tadi. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya perkatakanlah firman itu. Haleluya. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya. Itu Filipi 4 ayat 13. Nanti boleh lihat ya. Filipi 4 yang pasti. Nah, saudara perkatakan itu, saudaraku. Ulang-ulang terus. Ya. Barang siapa yang percaya dengan mulutnya dan mengaku dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Coba saudara lihat. Itu yang akan terjadi. Haleluya. Ya, lihat, saya akan baca ulang. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat ke-9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, artinya ajaib Yesus itu, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Bukan hanya selamat sampai ke surga, tapi dalam persoalan apapun, saudaraku. Kebangkrutan usahamu, kemiskinanmu, sakit penyakitmu, persoalan anak-anakmu, persoalan rumah tanggamu, diselamatkan, saudaraku. Haleluya. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Wow. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Saudara harus percaya sungguh-sungguh. Bilang sama tubuhmu, Tuhan, tubuhku ini adalah bait sucinya Tuhan, bukan sarang penyakit. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus, sakit penyakitku sudah disembuhkan. Sakit penyakitku sudah disembuhkan. Sakit penyakitku sudah disembuhkan. Haleluya. Tetaplah berdoa dan tetaplah percaya. Praise the Lord. Haleluya. Mari kita selesaikan, saudaraku, ya. Kemudian ayat 21.
Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Kitab Lukas tadi ya, ayat 21. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketemu sama orang pun dia tidak ngomong, maksudnya saudaraku. Ya, Tuhan tahan mulutnya. Tuhan buat dia bisu agar orang lain tidak juga menjadi penghalang buat doa-doanya Zakaria. Nah, saudara, semakin saudara banyak cerita ke orang, semakin saudara banyak bocor mulut dengan orang, saudara semakin banyak mungkin bercuap-cuap dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka bukannya mendukung saudara, yakinlah tidak. Ya, kecuali kalau engkau mempercayai kepada satu orang saja hamba Tuhan yang saudara yakin betul dia bisa menyimpan rahasia ilahi di dalam hidupnya, maka dia akan menopang engkau, saudaraku. Tapi kalau saudara dengan orang-orang biasa, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, engkau cerita, engkau sharing, engkau curhat, tak ada gunanya, saudaraku. Engkau malah makin down, engkau makin, ketika engkau ulangi sekali lagi persoalanmu, engkau makin melemah. Semakin engkau ulangi lagi, engkau semakin melemah. Kecuali kalau engkau datang kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan yang mau membawa kau dalam doa, engkau pasti akan diteguhkan, saudaraku. Haleluya. Ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Haleluya, praise the Lord. Saudaraku, ya, 5 bulan dia berdiam diri, haleluya, di hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan, berdiam diri, saudaraku. Sekalipun ada persoalan yang sangat terlalu penting buat saudara, bawalah ke hadapan Tuhan. Mau saudara berdoa 1 hari, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 5 bulan, 1 tahun, tetaplah berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya percaya, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak tuli, dia pasti mendengar semua doa saudara. Haleluya. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Praise the Lord. Matius 21 ayat 22. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, perhatikan baik-baik, dahsyat sekali ini firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja, everything, haleluya, yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, tidak ragu, tidak bimbang, kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau mau datang sama Tuhan itu, kita harus sudah siap, saudaraku. Ya, kita harus benar-benar sudah ikhlas di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah bawa doa kita di hadapan Tuhan, jangan kita tarik lagi. Haleluya. Kita bilang, Tuhan, aku serahkan semua persoalan saya. Tuhan, aku serahkan semuanya masalah saya, kesehatan saya, keluarga saya, anak saya. Ya, dalam doa kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Aku alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Aku alaskan di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Tapi habis doa kita ambil lagi, kita mulai pikir lagi. Haleluya. Ya. Kita mulai lagi sharing-sharing. Yang paling parah lagi di Facebook, saudaraku. Jangan curhat di Facebook, no way. Jangan curhat di media sosial, tidak ada gunanya. Bahkan saudara tidak tahu orang-orang yang tersembunyi. Ini dulu pernah Pastor Daud katakan, orang-orang yang nggak suka dengan saudara, bahkan orang-orang yang menginginkan agar saudara memang mengalami bahkan sampai binasa. Haleluya. Sehingga doamu itu akan menjadi halangan. Jangan curhat di medsos. Mendingan cari tahu siapa hamba Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa menyimpan rahasiamu, dan mintalah doa dari dia. Mintalah nasihat dari dia.
Saya percaya hamba Tuhan itu sama seperti Zakaria mewakili bangsa Israel. Dia akan membela saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ya. Nah, saudaraku, di ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, kalau kita baca nanti kelahiran Yohanes, saudaraku, ya, kelahiran Yohanes itu di ayat 50 dan seterusnya, ketika anak itu lahir dan ingin ditanya namanya siapa, disitulah terbuka mulut Zakaria dan pada saat itu dia bisa berbicara ketika semuanya sudah digenapi. Haleluya. Ketika semuanya sudah kenyataan, mujizat Tuhan dinyatakan, barulah saudara cerita, bersaksi, bertahun-tahun saya sudah berdoa di hadapan Tuhan, bertahun-tahun saya berdiam diri, bertahun-tahun saya berpuasa, tapi hari ini digenapi, aku harus bersaksi kepada banyak orang. Inilah berkat, saudaraku. Haleluya. Yes, jangan belum kenyataan saudara udah cerita, udah curhat sama orang, saudara bukannya kuat, makin down. Haleluya. Ya, kita harus mengerti strateginya Tuhan. Kita harus mengerti isi hati Tuhan. Kita harus mengerti juga waktu-waktunya Tuhan. Jadi jangan banyak komplain. Sekali lagi, setiap kali saudara berdoa, saya pastikan Tuhan dengar. Masalahnya kenapa belum dijawab? Pastikan doa saudara itu akan dijawab oleh Tuhan dengan waktu yang spesial, dengan berkat yang luar biasa sekali, saudaraku. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.